Pada 4 Januari 2024, seorang point guard legendaris asal Spanyol, Ricky Rubio, resmi mengumumkan kepensiunannya dari dunia basket profesional. Hal ini sungguh merupakan hal yang mengejutkan. Rubio masih memiliki usia yang relatif muda. Usianya saat ini barulah 33 tahun dan ia pun juga masih fit dan masih cukup oke di NBA. Meski begitu, tiba-tiba saja di Januari 2024 ini ia malah mengumumkan untuk pensiun. Sebenarnya, tanda-tanda kepensiunan dari Ricky Rubio sendiri sudah terdesus sejak awal musim 2023-2024 ini. Meski Rubio masih terikat kontrak dengan Cleveland Cavaliers, tapi Rubio belum juga bermain di NBA musim 2023-2024 ini. Statusnya adalah inactive dan tidak ada yang tahu mengapa ia bisa inactive. Dari musim lalu pun, Rubio juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Rubio juga sering inactive di musim 2022-2023 kemarin, dan ketika ia bermain pun, menitnya sudah tidak sebanyak biasanya. Setelah membuat bingung para fans karena penurunan performa yang epic, serta karena sering tidak hadir, akhirnya lewat akun Twitternya pada Januari ini, ia mengumumkan bahwa ia resmi pensiun karena ingin fokus mengembalikan kesehatan mentalnya. Di surat tersebut, Rubio menyebutkan bahwa ia terpaksa harus meninggalkan olahraga yang ia cintai demi kesehatan mentalnya. Ia juga berharap suatu saat nanti, ketika semuanya sudah lebih baik, ia dapat bercerita tentang masalah mental yang ia alami. Berbagai fans dan mantan rekan setim Rubio sedih mendengar kabar ini. Meski begitu, mereka semua juga mensupport Rubio dan berharap supaya Rubio dapat segera kembali baik lagi. Masalah mental sendiri bukanlah masalah yang baru di dunia NBA. Semenjak lama, terdapat beberapa pemain yang juga punya masalah mental. Salah satu contoh pemain NBA yang punya masalah mental adalah pemain NBA era 90-an, yaitu Bison Dele. Bison Dele merupakan seorang big man jago yang pernah menjadi bagian dari Detroit Pistons di akhir tahun 1990-an. Pistons sendiri merupakan klub terakhirnya di NBA, dan di klub terakhir tersebut, Bison mulai menunjukkan tanda-tanda kelainan mental. Kelainan mental yang dialaminya sendiri amat membahayakan rekan setimnya. Salah satu rekan Bison di Pistons dulu, Jerome Williams, pernah bercerita bahwa Bison nyaris membuka pintu pesawat di kala tim Detroit Pistons sedang terbang di udara. Jadi ceritanya, Pistons saat itu sedang dalam perjalanan pulang kembali usai menyelesaikan pertandingan di kandang lawan. Di ketinggian 30.000 kaki, tiba-tiba saja Bison menunjukkan gestur untuk membuka pintu darurat. Seluruh rekan setim Bison jelas panik saat itu dan mereka pun langsung menghentikan Bison. Pilot pesawat bahkan sampai turun tangan dan menghampiri Bison. Sang pilot tidak ingin ada hal buruk yang terjadi kepada Detroit Pistons. Ketika ditanya apa alasannya ingin membuka pintu darurat, Bison dengan santainya hanya menjawab seperti ini. Aku hanya ingin melihat apa yang ada di balik pintu ini saja. Bison sendiri merupakan salah satu pemain dengan kisah paling misterius di NBA. Tak lama setelah kejadian pesawat tersebut, Bison pun kemudian pensiun. Saat itu, ia pensiun karena ingin berkelana mengelilingi dunia dan menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Di tengah perjalanannya berkelana dengan kapal, Bison pun tiba-tiba saja hilang secara misterius di laut. Sampai detik ini, penyebab hilangnya Bison masih belum diketahui secara pasti. Ngomong-ngomong, kalau teman-teman mau tahu tentang kisah dari hilangnya Bison Dele yang secara misterius, teman-teman bisa menonton video ini basketball yang ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Selain Bison Dele, ada juga mantan rekan setim dari LeBron James, yaitu Delonte West. West memiliki masalah bipolar, yaitu sebuah penyakit mental di mana penderitanya mengalami perubahan mood ekstrem secara tiba-tiba. Akibat penyakit bipolar ini, West sampai-sampai pensiun dari NBA, diceraikan oleh istrinya, dan kehilangan banyak uang. Untungnya, orang-orang di sekitar Delonte West peduli kepadanya. Meski begitu, Delonte belum sepenuhnya sembuh dari bipolar ini. Tapi paling tidak, ia sudah berangsur-angsur membaik. Oke, kembali lagi ke Ricky Rubio.
Rubio sendiri merupakan pemain yang amat berwarna di dunia perbasketan. Ia tidak hanya berkarya di NBA saja, tapi juga di FIBA dan liga-liga Eropa. Faktanya, Rubio ini telah bermain di Liga Eropa sejak usianya masih 14 tahun. Ia memang merupakan pemain yang amat berbakat. Pada tahun 2008, Rubio sempat terpilih untuk bermain di tim nasional Spanyol di Olimpiade Beijing 2008. Di sana, Rubio menjadi seorang point guard yang solid untuk negara Spanyol. Di usianya yang masih 17 tahun, Rubio saat itu dipercaya oleh Spanyol untuk berhadapan dengan banyak pemain kelas dunia seperti Kobe Bryant, Dwayne Wade, LeBron James, Carmelo Anthony, Yao Ming, dan masih banyak lagi. Pada 2009, Rubio pun kemudian didraft oleh tim Minnesota Timberwolves. Dipilih di urutan kelima, Rubio saat itu merupakan pemain yang dipilih lebih tinggi dari Stephen Curry. BTW, dengan didraftnya Rubio di NBA Draft 2009 tersebut, maka Rubio pun menjadi pemain kelahiran 1990-an pertama yang didraft di NBA. Ia menjadi tonggak generasi baru di NBA kala itu. Meski didraft di tahun 2009, tapi Rubio tidak langsung bermain saat itu. Setelah didraft, ia masih menghabiskan 2 tahun lagi di Liga Basket Eropa. Pada 2011, barulah Rubio menancapkan kukunya di NBA. Semenjak 2011 sampai 2023, Rubio selalu sukses menjadi point guard smooth yang solid. Ia memang tidak pernah merasakan tampil di NBA All-Star. Meski begitu, penampilan solidnya selama belasan tahun sudahlah cukup untuk menggambarkan sehebat apa Rubio di NBA. Musim 2022-2023 rupanya menjadi musim terakhir Ricky Rubio di NBA. Di musim terakhirnya tersebut, pemain berseragam Cleveland Cavaliers ini tampil solid dengan rataan 5,2 poin dan 3,5 assist. Usai musim tersebut, Rubio yang mengalami masalah mental semakin berat pun kemudian memutuskan untuk pensiun dari dunia basket. Berbagai tokoh NBA mengucapkan selamat atas karir yang apik dari Ricky Rubio. Mantan rekan setim Rubio di Suns, Devin Booker, dalam sebuah press conference berkata bahwa Rubio merupakan seorang mentor yang baik. Meski tak lama bersama, tapi Booker tetap menganggap Rubio sebagai mentor yang berjasa terhadap perkembangannya. Salah satu tokoh legenda NBA, LeBron James, juga berkata bahwa ia respect dan mengucapkan selamat kepada Ricky Rubio. Meski saat itu sedang bad mood karena kalah dari Grizzlies, tapi LeBron tetap menjawab pertanyaan dari sang wartawan dan tetap mengatakan bahwa ia amat respect kepada Rubio dan mengucapkan selamat atas karir yang apik di dunia perbasketan. Salah satu highlight terbesar Rubio adalah saat ia berhasil terpilih menjadi MVP dari FIBA World Cup 2019. Saat itu, Rubio yang mencatat kerataan sekitar 16 poin dan 6 assist berhasil memimpin Spanyol meraih medali emas. Saat itu, mendiang Kobe Bryant lah yang memberikan piala MVP kepada Ricky Rubio. Entahlah, apakah Rubio akan kembali lagi bermain basket atau tidak, tapi kemungkinan besar, kalaupun ia kembali bermain lagi, ia akan bermain di Liga Basket Spanyol, bukan NBA. Spanyol merupakan rumahnya. Rasanya merupakan hal yang tepat untuknya untuk kembali bermain di rumah. Selain itu, Rubio juga sudah mulai menurun. Berbeda dengan NBA, Liga Spanyol tidaklah seketat NBA. Oleh sebab itu, Liga Spanyol merupakan liga yang cukup cocok dan ramah untuk Rubio. Selamat pensiun Ricky Rubio. Semoga saja semua masalah yang engkau hadapi dapat terselesaikan. Baiklah teman-teman, sekian video pada hari ini tentang pensiunnya Ricky Rubio. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.